Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, Teknologi Obat dan Kosmetik tahun 2024 ingin mempresentasikan mengenai obat-obatan jenis antasida atau obat penyakit yang di lambung. Jadi next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ingrid Jati Kalbun Salim, bersama dua rekan saya, Farel Izihar dan juga Fatima Azahra dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Ya, oke. Jadi untuk outline-nya atau daftar isinya, kita akan membahas mengenai antasida, kapur siri, dan juga omeprazol. Jadi, antasida sendiri merupakan zat yang bersifat alkali yang dapat menetralkan asam lambung pada kondisi seperti gastroesophageal reflux disease atau yang sering kita dengar sebagai GERD. Selain itu, antasida juga berguna dalam penyakit gastritis dan ulkus lambung. Intinya obat ini umumnya dipakai ketika ada keluhan yang ada pada organ lambung. Next. Oke, jadi kita akan membahas mengenai farmakokinetik antasida atau obat antasida yang paling pertama kali ditemukan. Jadi farmakokinetik sendiri sebenarnya merupakan ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai dari diminum sampai diekskresikan di tubuh manusia. Nah, farmakokinetik ini sebenarnya bergantung sama jumlah yang kita makan dan juga makanan-makanan lain yang kita konsumsi. Nah, untuk farmakokinetik yang pertama itu ada absorpsi, di mana umumnya kandungan dari antasida akan eh, bekerja dalam waktu 20-60 menit untuk diabsorpsi dalam keadaan puasa. Dan jika kita mengkonsumsinya dalam waktu 1 jam setelah makan, maka kadar puncak dicapai hingga 3 jam kemudian. Next. Nah, selanjutnya proses dari farmakokinetik ini ada distribusi, di mana tiap kandungan obat antasida berbeda distribusi obatnya. Nah, untuk kandungan magnesium, umumnya ditemukan di 50-60% pada tulang, dan 1-2% didistribusikan ke dalam cairan ekstraseluler. Nah, untuk obat yang berkaitan ini dengan protein 30% dengan albumin, dan untuk yang berkandungan dengan kalsium, obat berikatan dengan protein sebanyak 45%. Nah, untuk metabolismenya, em, pastinya nanti organ utama dalam proses metabolisme itu hati. Jadi nanti obat antasida yang tadinya larut dalam lemak akan lebih larut lagi dalam air sehingga mudah diekskresikan. Jadi nanti proses ekskresi akan dilakukan di dalam hati. Nah, untuk eliminasi atau pengeluaran sisa-sisa antasida akan diekskresikan di feses. Seperti itu. Next. Nah, berikut merupakan kurva parameter dari farmakokinetik. Jadi, dalam farmakokinetik ada kurva-kurva yang menjelaskan proses perjalanan dalam tubuh dimulai dari kita meminum obat sampai di posisi maksimum atau kurang lebihnya dapat terlarut dan bekerja dalam tubuh kita. Dan berikut merupakan kurvanya dengan beberapa penjelasan seperti tes tengah, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu obat utuh eh, obat untuk tubuh melurus setengahnya dari konsentrasi awal, dan waktu maksimum merupakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu obat untuk mencapai efek maksimal. Sedangkan untuk keterangan lainnya dapat dilihat pada layar. Body next. Selanjutnya, oke, dapat dilanjutkan oleh Farah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamika antasida itu. Jadi farmakodinamika antasida itu dibedakan berdasarkan jenisnya. Karena ada 2 jenis. Yang pertama itu absorbable. Absorbable itu dia akan diserap secara sistemik, sementara yang non-absorbable itu akan diserap secara non-sistemik. Nah, untuk antasida yang absorbable sendiri, onset kerjanya itu terbilang cepat karena cepat untuk memberikan efek terapeutik yang diharapkan, dan juga dia memiliki masa kerja yang pendek. Jadi secara teori,
tingkat pH lambung itu akan meningkat sampai sekitar pH 7 dalam 15-20 menit, sehingga itu akan menstimulasi hipersekresi asam lambung secara sekunder atau di sini disebut sebagai sindrom rebound. Nah, hal ini akan terjadi pada antasida yang mengandung natrium hidrogen karbonat dan jarang terjadi pada antasida yang mengandung kalsium karbonat. Bisa di next. Selanjutnya, terkait antasida non-absorbable itu sendiri, dia memiliki kandungan tiga utama yaitu aluminium, magnesium, dan kalsium. Dia memiliki lebih sedikit efek samping sistemik dan juga memiliki kapasitas buffer yang lebih tinggi untuk menetralkan si asam lambung tadi. Nah, antasida non-absorbable ini dia mengabsorbi pepsin untuk mengurangi aktivitas enzim asam lambung dan juga menggabungkan lisolesitin dan juga asam empedu untuk merusak mukosa gesternya. Mekanisme utamanya itu menerapkan absorpsi asam hidroklorida lambung dan memiliki onset kerja yang dimulai sekitar 10-30 menit setelah menelan pil, lalu obat itu tidak akan memberikan efek lagi. Antasida non-absorbable ini memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama itu sitoprotektif dari aktivasi sintesis prostaglandin, lalu ambien dalam membentuk lapisan protektif permukaan mukosa gaster, lalu mengikat faktor pertumbuhan epitelial, dan juga dia menstimulasi proliferasi sel dan angiogenesis. Next. Lalu terkait kapasitas menetralkan asam lambung atau acid neutralizing capacity, itu merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur efisiensi si antasida tadi yang diukur dalam satuan MEQ, kadar asam klorida yang dinetralkan. Nah, pada dosis harian antasida secara rata-rata, itu efeknya sekitar 200 hingga 400 MEQ. Untuk obat antasida dengan kadar ANC kurang dari 200 MEQ per hari, itu terbilang dengan kadar rendah, sementara ANC lebih dari 400 MEQ, itu terbilang efisiensinya tinggi. Lalu terkait komposisi kationnya sendiri, memiliki 3 kation utama, itu kation aluminium pertama, itu dia memiliki kemampuan terbaik untuk menetralkan asam hidroklorida karena dia memiliki fungsi sitoproteksi yang tinggi untuk mengikat asam empedu. Dan namun di sisi lain dia menjadikan motilitas usus menurun atau konstipasi. Lalu yang kedua, kation garam magnesium. Nah, kation garam magnesium ini dia memiliki kinerja yang berlawanan dengan aluminium tadi dan dia memiliki efek laksatif yang ringan. Lalu yang ketiga ada kombinasi kation aluminium dan juga magnesium hidroksida. Itu dia akan menghasilkan onset kerja yang cepat karena dia terdapat magnesium hidroksida. Next. Oke, selanjutnya itu ada interaksi zat aktif antasida. Jadi, antasida itu kan obat yang diindikasikan untuk penyembuhan asam mulas, asam lambung, sakit perut, hingga gangguan pencernaan. Obat ini bekerja dengan menetralisir asam lambung dan menghalangi enzim pepsin atau proteolitik. Jadi, secara spesifik, interaksi antasida dengan sistem organ pencernaan itu dapat mempengaruhi proses pencernaan. Nah, caranya itu mengurangi produksi asam lambung yang berperan dalam pencernaan makanan. Nah, ini ada interaksi dengan berbagai macam obat lainnya. Yang pertama ada obat digoxin, phenytoin, dan chlorpromazine. Jadi, kalau misalkan antasida itu diberikan obat bersama dengan asam, yang akan menyebabkan penurunan eh, absorpsi absorpsi obat-obat tersebut sehingga menurunkan konsentrasi obat dalam darah dan menurunkan efek kerja obat. Terus yang kedua ada pseudoephedrine dan levodopa. Jadi antasida yang dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan pseudoephedrine dan levodopa itu bakalan meningkatkan penyerapan obat-obat tersebut sehingga meningkatkan resiko kejadian toksisitas dan efek samping. Terus yang ketiga ada tetrasiklin. Jadi kalau misalkan antasida itu diberikan bersamaan dengan tetrasiklin, jadi dia bakalan menurunkan absorpsinya. Terus pemberian antasida itu juga bakalan menurunkan penyerapan dan bioavailabilitas suplementasi besi. Terus yang terakhir, apabila berikatan atau minum obat dengan natrium bikarbonat, jadi natrium bikarbonat itu bakalan memiliki efek yang kuat pada keasaman urin, jadi sehingga dapat mempengaruhi ekskresi beberapa jenis obat seperti menghambat ekskresi quininin dan amfetamin, serta meningkatkan ekskresi aspirin. Adapun untuk efek samping antasida, jadi efek samping antasida itu muncul meliputi konstipasi, diare, mual, muntah, dan anoreksia. Terus efek samping itu terjadi terutama pada penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama dan tidak terkontrol. Efek samping antasida itu juga muncul dapat berbeda tergantung oleh kandungan-kandungan yang ada di antasida tersebut. Terus selain itu juga dapat berupa sindrom rebound, konstipasi, diare, dan metabolik
alkalosis. Nah, sindrom rebound itu apa sih? Jadi, sindrom rebound itu terjadi karena pemberian jenis obat antasida yang absorbable. Sindrom ini terjadi karena adanya hiperasiditas yang timbul setelah efek buffering dari antasida. Efek samping ini lebih sering terjadi pada penggunaan antasida yang mengandung kalsium karbonat. Terus yang kedua ada sindrom nyeri distensi gaster. Jadi sindrom nyeri distensi gaster itu terjadi karena meteorismus terutama pada penderita GERD. Jadi dia berkaitan dengan jenis obat antasida yang mengandung karbonat seperti natrium hidrogen, karbohidrat, kalsium karbonat, atau magnesium karbonat. Terus kandungannya itu bakalan bereaksi sama asam hidroklorida dan menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi pasien yang mengalami sindrom ini bakalan mengeluh kembung, terus sering bersendawa, rasa tidak enak, dan juga nyeri epigastrium. Terus ada alkalosis metabolik sistemik. Jadi alkalosis metabolik sistemik itu penggunaan obat antasida yang bersifat absorbable dalam jangka waktu yang lama atau panjang dan dosis tinggi itu juga dapat menyebabkan suatu keadaan yang disebut sebagai metabolic alkalosis sistemik dengan keluhan sakit kepala, muntah, mual, dan juga anoreksia. Terus ada batu fosfat dalam urin. Jadi alkalinisasi urin terjadi di bawah pengaruh obat antasida yang mengandung natrium hidrogen karbonat dan magnesium yang bersifat oksida. Hidroksid terbentuknya batu fosfat. Oke, Oke, selanjutnya next. kita akan ke kapur sirih, di mana kapur sirih ini merupakan obat tradisional yang umumnya dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dari obat sakit mah. Nah, kenapa umumnya kapur sirih digunakan? Karena manfaat kapur sirih antara lain itu meredakan nyeri dan peradangan, membunuh bakteri, dan juga meningkatkan sekresi mukus lambung. Nah, kita akan masuk ke farmakokinetik kapur sirih. Sebenarnya tidak ada penelitian yang benar-benar efektif mengenai farmakokinetik dari kapur sirih. Jadi ini karena sifatnya merupakan obat herbal dengan takaran yang kurang lebih tidak sama, jadi ini lebih ke secara umum. Jadi dari segi absorpsi, kapur sirih mengandung senyawa aktif seperti kafikol, eugenol, dan minyak asiri yang diserap tubuh melalui saluran pencernaan. Nah, kapur sirih ini juga mengandung senyawa alkaloid yang dapat meningkatkan absorpsi senyawa aktif lainnya. Nah, kalau dari sisi distribusinya, senyawa aktifnya nanti baik dari kafikol, eugenol akan masuk ke saluran pencernaan yang kemudian akan berinteraksi dengan dinding lambung sebagai antiinflamasi. Konsentrasi senyawa tertinggi dari kafikol dan eugenol akan berada pada pencernaan, sedangkan setelah melewati usus halus, senyawa akan mulai diedarkan dalam peredaran darah. Next. Nah, kalau kita analisis dari sisi metabolisme, nantinya setelah diedarkan di darah, kapur sirih akan diekskresikan melalui ginjal. Namun, sebelum diekskresikan akan ada proses metabolisme di hati untuk senyawa aktif pada kapur sirih, seperti eugenol. Nah, kapur sirih umumnya akan dikonsumsi pada dosis yang wajar dan nantinya akan tereliminasi melalui feses. Namun, apabila kapur sirih dikonsumsi dalam jumlah berlebihan akan menyebabkan diare, mual, dan muntah. Next. Oke, baik. Selanjutnya terkait farmakodinamika dari kapur sirih itu sendiri. Sebelumnya senyawa aktif yang terkandung di kapur sirih itu ada 3, itu alkaloid, flavonoid, dan tanin. Untuk di sini saya membahas mengenai efek farmakologisnya sendiri, itu ada yang di-highlight ada 4, antibakteri, antiinflamasi, analgesik, dan antioksidan. Untuk antibakteri sendiri, itu kapur sirih itu terbukti bisa melawan bakteri-bakteri seperti Escherichia coli dan juga Streptococcus mutans dan lain-lain karena dimediasi oleh flavonoid dan tanin yang bisa merusak membran sel bakteri dan juga menghambat pertumbuhan mereka. Lalu untuk antiinflamasi, itu kapur sirih dapat mengurangi pembekakan dimediasi oleh flavonoid dan alkaloid untuk menghambat produksi mediator inflamasi. Lalu ada fungsi analgesik untuk meredakan nyeri, dimediasi oleh alkaloid dan tanin untuk menghambat transmisi sinyal rasa sakit. Lalu terakhir ada antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas atau molekul perusak DNA yang menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan juga lain-lain yang dimediasi oleh flavonoid dan tanin sehingga untuk menetralisir radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan. Next.
Selanjutnya, terkait efek sistem pencernaannya, itu ada 3. Yang pertama itu meningkatkan pencernaan. Kapur sirih dapat meningkatkan sekresi enzim pemecah makanan seperti amilase, lipase, dan juga protease, lalu meningkatkan mobilitas usus atau pergerakan makanan, dan juga meningkatkan penyerapan nutrisi. Lalu terkait meredakan sakit perut, dengan sifat antiinflamasi tadi, itu sangat berperan pada kasus gastritis, dan juga dia memiliki efek antispasmodik yang meredakan nyeri perut, dan juga dapat mengurangi produksi asam lambung berlebihan sehingga meredakan mulas. Lalu yang ketiga itu mengatasi diare dan infeksi pencernaan karena kapur sirih memiliki efek astringen yang mengikat air dalam feses sehingga mengurangi keparahan diare. Lalu efek antibakteri yang melawan patogen dan juga efek antiparasit yang melawan parasit usus seperti cacing kremi. Next. Oke, selanjutnya itu ada interaksi zat aktif dari kapur sirih. Jadi kalau kita tinjau dan dilansir dari Times of India, daun sirih itu dapat mengatasi kadar asam yang terlalu tinggi di lambung. Daun sirih itu juga membantu menjaga tingkat pH dalam tubuh dan juga bekerja dengan menghilangkan radikal bebas yang berbahaya dan beracun bagi tubuh. Nah, secara aktif, daun sirih itu bakalan berinteraksi dengan lambung dan akan menghilangkan keasaman yang sering menyebabkan sakit lambung akut karena tingkat pH lambung yang tidak seimbang. Untuk interaksi dengan obat lain itu salah satu contohnya yaitu dengan obat propranolol. Jadi propranolol itu adalah suatu obat yang memiliki rasio hepatik yang tinggi, yaitu ensefalopati hepatik atau EH dengan 0,8. Terus nilai clearance hepatik dan pada gilirannya clearance total lebih dipengaruhi perubahan kecepatan aliran darah hepatik. Oleh karena itu, peningkatan clearance total atau clearance hepatik propranolol akibat pelakuan perasaan daun sirih diduga disebabkan karena peningkatan kecepatan aliran darah hepatik. Nah, berikut contoh dari propranolol sendiri. Jadi propranolol itu adalah obat yang untuk menangani berbagai kondisi yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah seperti aritmia dan tremor. Adapun efek samping dari kapur sirih itu ada 4. Yang pertama, ada meningkatkan resiko kanker lidah, terus memicu sariawan, menyebabkan dehidrasi, dan juga menyebabkan pH darah menjadi terlalu basah. Sehingga dalam penggunaannya itu dianjurkan untuk tidak berlebihan. Oke, selanjutnya itu ada omeprazol. Jadi omeprazol itu adalah obat golongan proton pump inhibitor atau PPI yang digunakan untuk pengelolaan penyakit yang berhubungan dengan peningkatan asam lambung seperti ulcus pepticum, gastritis akibat infeksi Helicobacter pylori dan juga gastroesophageal reflux disease atau GERD. Omeprazol itu juga merupakan obat golongan PPI yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat penurun asam lain dalam segi toleransi, keamanan, juga kemampuan penghambatan asam. Adapun farmakokinetik omeprazol sendiri, jadi kan farmakokinetik itu kan ilmu yang mempelajari tentang proses pembelajaran obat di dalam tubuh. Mulai dari absorpsi, distribusi obat ke seluruh tubuh, metabolisme, dan juga eliminasi melalui urin atau feses. Jadi, tahapan farmakokinetiknya itu sebagai berikut. Yang pertama ada absorpsi. Jadi, di absorpsi itu prosesnya untuk omeprazol sendiri itu selesai dalam 3 sampai 6 jam di mana nanti kapsul tunda pelepasan omeprazol itu mengandung formulasi granul yang dilapisi enterik dari omeprazol. Karena omeprazol sendiri itu sensitif terhadap asam, sehingga penyerapan omeprazol itu dimulai hanya setelah granul keluar dari lambung. Nah, absorpsi omeprazol sendiri itu terjadi di usus halus dengan penyerapan omeprazol itu terjadi dengan cepat dengan konsentrasi puncak plasma omeprazol itu dicapai dalam waktu 0,5 hingga 3,5 jam. Adapun bioavailabilitas absolut yaitu sekitar 30 sampai 40% pada dosis 20 sampai 40 miligram. Sebagian besar disebabkan oleh metabolisme sistematik. Bioavailabilitas omeprazol itu sedikit meningkat dengan pemberian berulang kapsul tunda pelepasan omeprazol dan juga eh, apa namanya? eh, Bioavailabilitas sistematik omeprazol itu setelah dosis berulang itu sekitar 60%. Dilakukan pemberian kapsul lepas tunda.
Yang kedua ada distribusi. Jadi omeprazol itu punya ikatan protein yang besar, yaitu sekitar 95% dengan volume distribusi sekitar 0,3 liter per kilogram sesuai dengan volume air ekstraseluler. Di mana omeprazol itu bakalan terdistribusi ke jaringan utama sel varietas lambung. Terus selain itu omeprazol juga dapat masuk ke dalam air tubuh. Terus yang ketiga ada metabolisme, di mana omeprazol itu akan dimetabolisme secara cepat dan signifikan di hati oleh sistem enzim sitokrom P450 atau CYP, yaitu sebuah enzim yang terdiri dari heme sebagai koefaktor utama dan mempunyai fungsi utama sebagai monooksigenase. Sebagian besar metabolismenya itu juga bergantung pada CYP2C19 yang diekspresikan sebagai polimorfik yang bertanggung jawab atas pembentukan hidroksiomeprazol, metabolit utama yang ditemukan dalam plasma. Bagian sisanya bergantung pada CYP3A4 yang bertanggung jawab atas pembentukan omeprazol sulfon. Adapun pasien yang memiliki metabolisme lambat atau slow metabolizers atau kekurangan enzim CYP219 itu dan dapat diberikan omeprazol yang memiliki konsentrasi plasma yang lebih meningkat 5 kali lipat dibandingkan dengan pasien metabolisme normal. Yang terakhir ada eliminasi. Jadi ekskresi metabolit omeprazol terutama melalui urin dan sisanya melalui feses. Omeprazol itu memiliki waktu paruh yang pendek yaitu sekitar 30 menit sampai 1 jam pada pasien tanpa gangguan fungsi organ, sedangkan pada pasien dengan gangguan fungsi organ hati itu akan memiliki waktu paruh yang lebih lama yaitu 3 jam. Jadi, walaupun omeprazol itu waktu paruhnya terbilang cukup pendek, yaitu sekitar 30 menit sampai 1 jam, efek farmakologinya bertahan lebih lama karena obat omeprazol sendiri itu terkonsentrasi di sel parietal membentuk kovalen dengan H+ atau K+ ATPase yang efek penghabatannya bersifat irreversibel, seperti gambar yang terlihat pada layar berikut. Yang terakhir itu juga eliminasi. Jadi setelah 1 dosis oral larutan omeprazol yang di buffer, jumlah obat yang tidak berubah yang diekspresikan dalam urin itu akan sangat sedikit. Sebagian besar dosis yaitu sekitar 77% itu bakalan dikeluarkan dalam urin setidaknya 6 metabolit yang berbeda. 2 metabolit diidentifikasi sehingga hidroksiomeprazol dan asam karboksilat terbentuk secara sesuai. Adapun sisa dosis ditemukan dalam tinja. Hal ini menunjukkan ekskresi empedu yang signifikan dan metabolit omeprazol. 3 metabolit telah diidentifikasikan dalam plasma yaitu turunan sulfida dan sulfon omeprazol serta hidroksiomeprazol. Nah, metabolit-metabolit ini itu memiliki aktivitas antisektori minimal atau bahkan tidak ada sama sekali. Oke, next. Oke, baik, selanjutnya mengenai farmakodinamika omeprazol sendiri. Jadi omeprazol itu merupakan turunan benzimidazol tersubstitusi yang memiliki peran sebagai antisekresi yang menghambat sekresi asam lambung pada tahap akhir dengan cara memblokir sistem enzim H+ atau K+ ATPase atau disebut proton pump dalam sel parietal lambung. Nah, omeprazol ini memerlukan hidrogen iron yang terkonsentrasi tinggi untuk diaktifasi sebelum mereka bisa berikatan dengan si pompa proton tadi. Nah, sel parietal lambung ini secara saintifik secara aktif akan mengekskresi hidrogen iron ke kanal Nikuli sekretori sebelum si omeprazol ini bisa mencapai sel parietal. Omeprazol ini akan mengikat si pompa proton tadi pada keadaan sedang mensekresi asam. Nah, pemberian omeprazol ini perlu dilakukan secara berulang untuk bisa menghambat pompa proton itu secara adekuat. Dan potensi penghambatan asam ini kalau misalkan secara sehari-hari itu potensi penghambatannya akan berkurang pada malam hari jika pemberian omeprazol itu dilakukan di pagi hari karena 25% pompa proton itu akan diganti dalam 24 jam. Next. Oke, selanjutnya mengenai mekanisme omeprazol sendiri. Jadi utamanya mereka akan menghambat enzim H+ atau K+ ATPase pada sel parietal gastrik saat kondisi pH kurang dari 4. Nah, omeprazol yang terikat dengan H+ ini akan diubah menjadi sulfenamida yang nanti akan menekan sekresi asam lambung melalui penghambatan pelepasan H+ dan juga penggabungan HCl. Nah, sulfenamida ini akan bereaksi dengan namanya gugus Mercapto dan terbentuklah ikatan disulfida sebagai inhibitor enzim yang nantinya akan menginaktifkan enzim dan juga menghambat asam lambung untuk disekresikan. Nah, efek antisekresi ini akan timbul setelah 1-2 jam pemakaian oral atau minum obat dan efek hambatannya itu akan berlangsung sampai 3 hari pada pasien. Next.
Oke, selanjutnya ada indikasi omeprazol sebagai penghambat sekresi lambung. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk pengobatan jangka pendek, itu contohnya pada tukak duodenal atau lambung yang mereka tidak responsif terhadap obat antagonis reseptor H2. Contohnya adalah simetidin dan juga ranitidin. Lalu selanjutnya pengobatan reflux esofagitis erosif atau juga GERD yang didiagnosa melalui endoskopi. Dan yang terakhir adalah pengobatan jangka panjang, contohnya adalah sindrom Zollinger-Ellison. Dan selanjutnya adalah contoh dosis standar berdasarkan kondisi-kondisi penyakit. Yang pertama itu ada gangguan pencernaan seperti tukak usus atau esofagitis itu sekitar 20 mg, lalu asam lambung atau GERD 10 sampai 40 tergantung keparahannya, lalu ada infeksi H. pylori itu 20 sampai 40, tukak lambung 40 mg, dan yang paling parah itu sindrom Zollinger-Ellison dengan kapasitas paling banyak 60 sampai 120 mg. Oke, selanjutnya itu ada interaksi zat aktif omeprazol. Jadi, interaksi zat aktif obat omeprazol dengan sistem organ pencernaan itu melibatkan proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat dalam tubuh seperti yang telah dijelaskan tadi. Di mana omeprazol itu akan berperan sebagai inhibitor pompa proton atau PPI yang bekerja dengan menekan langkah terakhir dalam produksi asam lambung. Setelah diminum secara oral, omeprazol dioksidasi di lambung membentuk metabolit aktif yang kemudian berikatan kovalen dengan subunit protein ATPase yang mengangkut kalium sel pariental lambung, serta mencegah stimulus asam. Nah, setelah pemberian dosis tunggal liter omeprazol, sebagian besar dosis diekskresikan dalam urin sebagai metabolit hidroksiomeprazol dan asam karboksilat. Interaksi obat omeprazol dengan sistem organ pencernaan menunjukkan kompleksitas proses penyerapan, metabolisme, dan eliminasi obat dalam tubuh yang dapat mempengaruhi efektivitas dan durasi kerja obat tersebut. Nah, adapun interaksi dengan obat lain itu hambatan terhadap enzim yang metabolisme omeprazol CYP2 C19 itu mempengaruhi kadar omeprazol di dalam darah sehingga pemberian omeprazol bersamaan dengan obat lainnya itu memungkinkan terjadinya banyak interaksi obat. Nah, contohnya apabila berinteraksi yang pertama yaitu clopidogrel. Jadi omeprazol itu akan menurunkan efek clopidogrel. Clopidogrel itu adalah obat untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah. Nah, karena dipengaruhi oleh metabolisme enzim yang sama yaitu CYP2C19. Yang kedua, apabila berinteraksi dengan obat diazepam dan phenytoin, jadi diazepam dan phenytoin itu obat yang termasuk dalam kategori obat anti kejang yang sering diberikan pada pasien stroke perdarahan yang mengalami kejang. Jadi apabila berinteraksi satu sama lain dengan omeprazol, maka akan memperlambat eliminasi omeprazol sehingga kadar obat akan meningkat. Yang ketiga ada sukralfat. Kalau misalkan omeprazol berinteraksi dengan sukralfat, itu akan menyebabkan penurunan absorpsi dan bioavailabilitas omeprazol karena sukralfat itu adalah obat untuk mengatasi tukak lambung, ulkus, duodenum, atau gastritis kronis. Eh, Kemudian apabila omeprazol berinteraksi dengan warfarin itu akan meningkatkan risiko pendarahan karena warfarin itu adalah obat untuk mencegah atau mengatasi pembekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah. Adapun efek samping dari omeprazol sendiri itu umumnya ringan dan dapat ditoleransi dengan baik seperti diare, mual, pusing, dan sakit kepala. Interaksi obat yang perlu diwaspadai adalah interaksi dengan penghambat atau penginduksi enzim CYP2C19. Efek samping yang paling sering terjadi akibat penggunaan omeprazol dengan frekuensi antara 1 sampai 10% adalah sakit kepala, konstipasi, diare, nyeri perut, kembung, infeksi saluran pernafasan, dan ruam makulopapular. Nah, kemudian adapun efek samping yang lebih berat, yang pertama itu ada infeksi Clostridium difficile. Jadi, omeprazol itu juga telah dikaitkan dengan kejadian diare yang disebabkan oleh Clostridium difficile. Hal ini diduga berhubungan dengan efek supresi asam lambung yang berkepanjangan yang dapat meningkatkan jumlah bakteri pada saluran cerna. Kemudian ada pneumonia. Jadi, pneumonia itu dikaitkan dengan penggunaan penghambat pompa proton, terutama dalam dosis tinggi atau penggunaan untuk jangka waktu lama. Hal ini diduga diakibatkan oleh hipoklorihidrida yang diinduksi PPI yang dapat meningkatkan mikroaspirasi isi lambung dan insidensi pneumonia. Yang terakhir yaitu ada keganasan gastrointestinal di mana penggunaan penghambat
Tropoproton juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker lambung. Hal ini diduga berkaitan dengan penurunan sekresi asam lambung yang menimbulkan kompensasi peningkatan kadar gastrin yang memiliki efek proliferatif pada pertumbuhan sel mirip enterokromafin. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan LTK PPT Antasida ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.